Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kalian semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, perkenalkan nama saya Balia Muhammad Firdaun, Sarjana Pendidikan, dan di sini saya selaku pengajar produktif TKRO dan TPSM. Di sini saya akan mengajar di PDTO dan DTO. Yang pertama, materi yang disampaikan ini saya ambil yang di DTO, Dasar Teknik Otomotif, tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat dibutuhkan dalam hal pekerjaan, apalagi dalam dunia otomotif atau dunia industri. Tujuan pembelajaran dari K3 ini atau keselamatan kerja dan kesehatan. Yang pertama, mendeskripsikan keselamatan kerja. Yang kedua, melaksanakan prosedural K3. Yang ketiga, mengidentifikasi aspek-aspek keamanan kerja. Yang keempat, mengontrol kontaminasi. Yang kelima, mendemonstrasikan pemadam kebakaran. Yang keenam, menerapkan pekerjaan sesuai dengan SOP. Tapi di sini kita tidak ambil semua dari tujuan pembelajaran ini. Kita ambil yang pertama, pengenalan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dibutuhkan dari K3 dan aspek-aspek saja yang dibutuhkan dari keamanan kerja. Yang ketiga, ini adalah salah satu instruction daripada K3. Ada higien perusahaan, kesehatan kerja, gizi kerja, ergonomi, dan keselamatan kerja. Jadi ini adalah ruang lingkup yang meliputi dari K3. Higiene perusahaan ini meliputi spesialis ilmu higien, menilai faktor penyebab penyakit di lingkungan kerja, korupsi lingkungan, pencegahan, pekerjaan plus masyarakat, derajat dan kesehatan. Keselamatan kerja, spesialisasi ilmu kedokteran atau kesehatan. Tujuan, pekerjaan mendapat derajat kesehatan setinggi-tingginya. Usaha preventif plus kuratif, penyakit, termasuk faktor pekerjaan, lingkungan kerja, dan penyakit umum. Kesehatan atau health merupakan suatu keadaan mental yang sehat secara fisik dan sosial dan tidak sekedar bebas dari penyakit. Artinya, sehat tidak hanya dilihat dari kondisinya saja, tapi bisa dilihat dari mental dan raganya juga. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang pertama, pemeriksaan kesehatan awal. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala. Tentang PS3, tentang kewajiban pengurus T terhadap karyawan baru adalah menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya serta yang dapat ditimbul dalam tempat kerja. Yang kedua, pengaman dan alat pelindung yang diharuskan dalam tempat kerja. Yang ketiga, cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi keselamatan kerja ini halnya wajib karena sudah diatur dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1970. Jadi kalau dibilang keselamatan kerja ini penting, bisa dibilang sangat amat penting dalam dunia industri. Nah, salah satu dari K3 ini meliputi dengan benda kerja juga. Benda kerja ini dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah beban fisik. Pekerja bongkar muat barang di pelabuhan, pemikul atau kuli. Beban fisiknya ini termasuk salah satu pekerja yang harus memiliki K3, di mana jika terjadi bongkar muat, contoh ada keselionya di saat melakukan peminggulan barang di pelabuhan, nantinya orang tersebut bisa langsung mendapatkan perawatan dari K3 tersebut. Untuk mengurangi beban resiko itu, makanya diberikan keselamatan kerja mulai dari pakaian, mulai dari badan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dari pelabuhan tersebut. Itu contoh yang paling sederhana. Yang kedua, beban mental, yaitu pengusaha. Pengusaha di sini yang dimaksud beban mental itu apa? Pengusaha di sini, namanya pengusaha itu pasti ada naik turunnya suatu omset ataupun laba, di mana jika pengusaha ini omsetnya turun dan di samping itu modal yang dikeluarkan, ya kan,
tidak berbanding dengan hasil yang didapatkan, maka pengusaha ini termasuk masuk di beban mental. Makanya ini salah satu dari K3 juga. Lupa kenapa hubungannya dengan mental? Karena apa? Kalau K3 tidak bisa kita dapatkan, maka pengusaha juga yang rugi. Contoh salah satu dari alatnya tidak dikasih K3, ada kerusakan, harganya mahal, tidak diasuransikan, maka yang jelas terjadi kerugian yang sangat signifikan dari pengusaha tersebut. Barang yang mau dijual dengan harga mahal karena tidak ada K3 jatuh dan rusak, maka pengusaha juga rugi banyak tanpa adanya penggantian secara asuransi. Yang ketiga yaitu beban sosial, petugas panti asuhan. Yang dimaksud petugas sosial di sini, contoh, ya kan, banyak sekali beban sosialnya. Contoh seperti hanya petugas-petugas medis atau yang non K3 atau non pekerja, mereka istilahnya relawan. Contoh dalam Badan Penanggulangan Daerah untuk banjir biasanya banyak relawan yang datang untuk membantu meringankan beban para korban bencana alam. Itu termasuk beban sosial. Petugas panti asuhan ini juga sama. Petugas panti asuhan ini tidak mendapatkan bayaran yang tetap dalam melaksanakan tugasnya di panti asuhan. Jadi ketiga beban ini memang harus memiliki K3 agar semuanya tidak sampai jatuh di sini. Beban fisik K3 ini sangat penting karena apa? Jika kita terjadi kecelakaan kerja, maka fisik kita kena, mental kita kena, sosial juga kita kena. Jadi bisa-bisa K3 ini yang menghandle dari semua pekerjaan, baik kenaikan fee atau uang, beban sosial maupun juga badan kita juga. Beban tambahan akibat lingkungan kerja, faktor fisika, penerangan, suhu udara cepat, pelembab suara dan radiasi. Faktor kimia, gas, uap, debu, cairan kimia. Faktor biologi, tumbuhan, hewan. Faktor fisiologi, konstruksi mesin, sikap dan cara kerja. Mental, psikologis, suasana kerja, hubungan dengan atasan antara sesama pekerja. Kapasitas kerja, kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tergantung apa? Keterampilan, keserasian, gizi, jenis kelamin, usia, ukuran tubuh. Semakin tinggi keterampilan, semakin efisien badan dan jiwa bekerja. Beban kerja menjadi relatif sedikit. Jadi K3 ini juga meliputi tentang kapasitas kerja, tentang kemampuan seseorang. Jadi meskipun kita kasih K3 lengkap, jika keterampilan, terus keserasian, usia, jenis kelamin, ukuran tubuh meskipun lengkap, tapi karena faktor ini semua K3 itu tidak bisa menjamin tentang keselamatan kerja. Karena apa? Satu, contoh keterampilan oke. K3 juga banyak, usia juga masih bagus, tapi jenis kelaminnya perempuan dan gizinya tidak terpenuhi, maka K3 di sini juga tidak akan berlaku, tidak menjamin untuk membuat orang tersebut selamat dalam suatu pekerjaan tersebut. Oke ya, saya lanjutkan. Keselamatan kerja atau safety yaitu suatu keadaan selamat, bebas dari cedera atau bahaya atau perasaan takut akan celaka, cedera dan risiko bahaya. Jadi yang namanya bekerja intinya mencari uang, mencari selamat dan mencari pengalaman. Jadi keselamatan ini adalah salah satu faktor yang kita cari dalam dimana saat kita bekerja, dimanapun, bukan hanya pada jurusan kita, dimanapun kita bekerja pasti semuanya pasti pengen selamat, gak ada yang pengen celaka. Keselamatan kerja yaitu keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan, proses pengolahan, landasan tempat kerja, lingkungan, serta cara melakukan pekerjaan. Contoh pada mesin, salah tentang penggunaan atau keselamatan kerja dalam bahan, alat, keselamatan manusianya, keselamatan alatnya, maka bisa saja manusia itu cedera dan mesinnya juga bisa terbakar dan sebagainya. Alat kerja, contoh penggunaan alat yang tidak sesuai dengan penggunaannya juga akan bisa merusak alat dan manusianya itu sendiri.
Keselamatan kerja. Dua dasar penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama unsafe condition dan yang kedua unsafe action. Unsafe condition yaitu mereka tidak melindungi dirinya dari kondisi yang ada. Yang kedua tidak melakukan tentang perilaku di saat dia bekerja. Tujuan dari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Satu, melindungi tenaga kerja atas hak K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya tenaga kerja ini memiliki hak untuk mendapatkan K3 baik itu dari badan sampai perawatan jika terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, menjamin K3 setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan efisien. Kerugian bila K3 tidak diperhatikan. Satu, yang pasti instansi akan rugi, akan mengeluarkan biaya tambahan untuk karyawan yang mengalami kecelakaan pada kerja. Yang kedua, kerugian bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam saat dia bekerja. Kerugian bagi masyarakat dan negara. Yang jelas masyarakat akan rugi banyak. Contoh, kita produksi kendaraan, ya kan? Dengan adanya kecelakaan kerja, maka produksi tersebut akan berhenti. Jadi penyaluran kendaraan ke masyarakat juga akan terhambat. Dan negara jelas apa? Tentang pajak, tentang pemasukan dan sebagainya. Kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan satu, peraturan perundang-undangan yang tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penelitian bersifat teknis. Yang kelima, riset medis. Yang keenam, penelitian psikologis. Yang ketujuh, penelitian secara statistik. Yang kedelapan, pendidikan dan latihan-latihan. Yang kesembilan, petunjuk keselamatan kerja. Prosedur K3 yang harus diketahui diterapkan pada kerja, terutama di bengkel, mematuhi peraturan undang-undang tadi yang saya jelaskan. Undang-Undang 23 tahun 92 tentang kesehatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, mematuhi peraturan K3 yang diberlakukan di perusahaan. Yang keempat, menganalisa kondisi lingkungan kerja, menganalisis kondisi peralatan dan perlengkapan kerja, termasuk penggunaan sesuai dengan fungsinya. Menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan rapi. 5S, bekerja sesuai prosedural SOP, tersedia alat keselamatan kerja dan terampil dalam penggunaannya. Oke, mungkin nanti bisa dibaca lebih detail dengan materi yang akan saya kasihkan nantinya, saya kirim ke kalian semuanya. Di sini ada prosedur 5S: seri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Seri yaitu artinya apa? Pemilahan barang yang dapat berguna dan tidak berguna. Barang berguna disimpan, barang tidak berguna dibuang. Jadi seri ini memilah bahan mana yang perlu disimpan, barang mana yang tidak perlu disimpan, artinya dibuang. Contoh, uli bekas, apakah harus kita buang? Kita buang kita simpan untuk apa? Bisa kita uangkan, bisa kita gunakan untuk melumasi dan sebagainya, rantai dan sebagainya. Contoh bagian tidak berguna apa? Yang pertama, dalam kendaraan roda 2 atau pada kendaraan mobil, kabel yang sudah aus, kapan kita simpan? Mending kita buang. Karena apa? Tidak ada gunanya buat kita. Seiton. Yang kedua, seiton, penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman serta diberi indikasi. Jadi penataan barang itu harus terterapi. Uli ya khusus uli, kunci ya khusus kunci, apalagi contoh barang kunci spesialis, dia harus disendirikan, tidak boleh dicampur aduk. Karena apa? Untuk memudahkan kita dalam mencari alat atau bahan yang kita butuhkan dengan kondisi waktu yang secepat mungkin. Seiso, pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan. Ingat, tempat kerja itu harus bersih, tidak boleh kotor. Karena apa? Satu, untuk mengurangi kecelakaan kerja. Contoh pada bengkel, kalau ada uli segera dibersihkan. Karena apa? Kalau kita tidak bersihkan, kalau kita sampai terkeleset, itu akan berbahaya pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Yang keempat yaitu seiketsu, penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Maka jadi bengkel itu bukan hanya bersih, tapi harus mulai standarnya. Yang pertama, kuncinya taruh mana? Penataan bengkelnya seperti apa? Penataan backliftnya kayak apa? Terus penyimpanan bahannya seperti apa dan sebagainya. Setelah bersih, kita harus mulai standar kerjanya juga. Standar kerjanya jam juga termasuk. Terus jam istirahatnya, terus di dalam lingkungan kerja tidak boleh apapun.
Itu harus ada. Yang kelima, siswa menyadari diri akan etika kerja, disiplin, saling menghormati dan melakukan